Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu apa yang disifatkan oleh Ali tentang fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat signifikan sejak ia masih kecil. Beda dengan Anas bin Malik atau Bara bin Azib. Anas bin Malik itu kan nanti ketemu dengan Rasulullah saat Rasulullah hijrah. Kalau Ali sebelum datangnya Islam, sebelum Rasul menjadi Rasul, itu sudah bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata yang paling pertama disebutkan oleh Ali bahwa Rasul itu tidak tinggi jangkung, juga tidak pendek. Syadnu al-kaffaini wal qadamain. Telapak tangan dan telapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu besar. Nanti kita akan jelaskan apa yang maksudnya saat itu besar itu. Kemudian dofnul ras, kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga besar. Dofnul karadis, sendi-sendi dan tulang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga besar. Tawilul masrubah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki bulu di dada yang panjang, bulu dada yang tumbuh sampai di pusar. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya bulu dada jamaah sekalian sampai ke pusar. Idza masya takaffuan kana ma yanhatu min sabab. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan, beliau seperti berjalan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, sampai seperti air yang dituang. Saking cepatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berjalan. Lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlahu. Saya tidak pernah melihat sebelumnya dan setelahnya yang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadis ini yang digunakan oleh ulama kita tatkala menjelaskan bahwa Rasulullah itu lebih gagah dari Nabi Yusuf. Dan persaksian sahabatnya karena seragam persaksian sahabat Rasulullah, ya, lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlahu, tidak pernah terlihat yang seperti Rasulullah baik sebelum dan setelahnya. Ini juga dikatakan oleh Bara bin Azib pada hadis yang kemarin. Lam ara syai'an, saya tidak pernah melihat sesuatu, baik makhluk hidup maupun pemandangan maupun benda mati, tidak ada yang lebih indah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib menyampaikan sifat yang pertama tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lam yakunin nabiyyu bit-tawili wa la bil-qasir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak tinggi jangkung juga tidak pendek. Mutawassitul al-qamah, postur yang pertengahan. Tetapi kalau agak dekat ke tinggi, tetapi bukan yang tinggi jangkung. Syadnu kaffaini wal qadamain. Telapak tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan telapak kaki beliau itu besar. Yang besar maksudnya besar yang masih seimbang dengan badannya. Tetapi biasanya orang kalau besar telapak tangannya sama besar telapak kaki itu kan biasa kasar. Ternyata kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disifatkan oleh sahabatnya Anas, wala masistu khazzan wala hariran wala syai'an kana aliyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah menyentuh sesuatu yang lebih lembut dari tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sutra sekalipun masih lebih lembut tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jamaah sekalian lembut tangan itu biasanya karena malas bekerja. Kalau ada laki-laki lembut tangannya, itu biasanya karena malas. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bekerja keras, dan ini kata ulama kita kenapa tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telapak tangan Rasulullah itu besar dan telapak kaki Rasulullah itu besar dan kokoh, itu menunjukkan bagaimana kuatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau memberikan instruksi kepada sahabatnya bukan cuma menunjuk-nunjuk saja, tetapi Rasulullah yang turun langsung juga bekerja. Yang masih ingat waktu menggali Khandaq, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada batu besar yang tidak bisa dihancurkan, maka yang turun tangan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini faedah kata ulama kita dari syadnu kafain, dari
besarnya tangan Rasulullah dan besarnya telapak kaki Rasul itu menunjukkan kuatnya Rasulullah SAW. Cuma Allah memberikan karunia kepada Rasulullah meskipun beliau bekerja keras, orangnya kuat, tetapi ternyata tangannya sangat lembut sebagaimana hadis dari Anas bin Malik, tangannya lebih lembut dari sutra. Bahkan keterangan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW itu sangat sering membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Urusan di dapur, sekedar menjahit pakaian dan yang lainnya itu dikerjakan oleh Rasulullah SAW, bukan sekedar aktivitas di luar rumah, tetapi di dalam rumah sekalipun Rasulullah SAW terlibat membantu istri-istri beliau. Nah, ini juga teladan bagi kita ikhwan sekalian, ya, bagaimana ya, tidak semua urusan rumah tangga itu dikerjakan sama istri-istri kita. Sebenarnya kalau kita belajar fikih itu kan bukan kewajibannya istri itu masak dan mencucikan kita pakaian. Ya, cuma karena tradisi kita, biasanya perempuan itu yang dikerja, alhamdulillah kita terbantu sebagai seorang laki-laki. Ya, tetapi jangan karena kita job itu sudah diambil oleh istri, kita tidak pernah sama sekali cuci piring, tidak pernah cuci pakaian dan yang lainnya. Ternyata kata ibunya kita Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW sering sekali beliau membantu istri-istrinya untuk pekerjaan rumah tangga. Dahul Ras, Rasulullah SAW itu kepalanya besar, tetapi kepala besar yang seimbang dengan badannya. Ya, kita kan sudah sifatkan bagaimana pundaknya Rasulullah itu lebar. Ya, jadi sudah ada tasawurnya bagaimana kuatnya fisiknya Rasulullah. Dadanya lebar, pundaknya lebar, telapak tangannya besar, juga kepalanya besar yang seimbang dengan badannya. Dohmul al-karadis, disertai dengan tulang-tulang yang kuat juga. Tulang-tulang yang besar, makanya pekerjaan berat biasanya diambil alih oleh Rasulullah SAW. Sebelum beliau menjadi nabi, waktu pembangunan Ka'bah, Rasul sudah biasa angkat batu, ya, memikul batu bersama dengan pamannya Abbas, ya, bin Abdul Muttalib. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, Tawilul Masrubah. Beliau memiliki bulu-bulu halus yang panjang di dadanya sampai kemudian di pusarnya. Kenapa Ali bisa tahu jamaah sekalian? Kalau Rasulullah memiliki bulu-bulu halus di dadanya, yang pertama, karena orang Arab dahulu itu sederhana sekali pakaiannya. Kita sudah pernah jelaskan pertemuan sebelumnya, kebanyakannya orang Arab itu cuma memakai dua helai kain, seperti orang yang berihram. Izar dan rida, kain yang dibawakan, yang digunakan sebagai sarung, yang sisanya sebagai selimut. Ya, begitulah dahulu pakaiannya Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Ya, saking sederhananya. Kalau sekarang kan nggak ada lagi orang Arab yang pakai pakaian seperti itu. Ya, kecuali kalau dia berihram. Ya, kalau kesehariannya banyak kan memakai thawb, ya, memakai jubah. Kalau dulu saking sederhananya Rasulullah kebanyakannya memakai hullah, ya, dua helai kain, satu di bagian atas, satu di bagian bawah. Ya, sementara Rasulullah tinggal di Madinah, yang kalau musim panas itu panas sekali. Ya, kalau siang hari orang itu sudah tidak kenakan kain yang bagian atasan, yang penting awaknya tertutup. Ya, yang penting awaknya tertutup karena panas sekali. Makanya bukan kebiasaan orang Arab itu bersiaran kalau siang. Berkunjung kalau siang, karena rata-rata orang nggak pakai pakaian, nggak pakai baju maksudnya. Ya, kalau siang hari saking panasnya, kalau sekarang kan sudah ada AC, ada kipas angin. Yang panasnya kalau musim panas bisa mendekati 49-48 derajat. Kalau kita tidak terbiasa panas, awal-awal misalnya kita di sana berjalan kaki dari sekedar dari kelas ke masjid, itu biasa ada sampai pingsan saking panasnya. Ya, karena tidak terbiasa panas. Kalau orang Arab tentu terbiasa yang merasakannya. Sehingga tidak heran kalau Ali bin Abi Thalib bahkan tahu ternyata di dada Rasulullah SAW itu ada bulu-bulu halus
yang sampai ke pusarnya. Dan orang Arab secara umum memiliki gen yang seperti itu memang. Banyak rambut ya, atau bulu di badannya, beda dengan kita orang Indonesia. Kalau orang Arab berjenggot itu kan seperti sarang lebah. Ya, kalau kita ada yang sekedar 5 lembar saja, ya, ada yang 2 lembar, 3 lembar. Karena gen kita berbeda tentu saja dengan orang Arab. Kemudian ikhwas sekalian, idza masyata kaffa katafuan. Kalau Rasulullah SAW berjalan, beliau berjalan seperti dari dataran tinggi ke tempat yang rendah. Ini ada 2 faedahnya. Apa itu? Yang pertama, jalannya Rasulullah cepat. Karena kita diperintah oleh Allah untuk berfastabiqul khairat. Jangan sekedar berjalan saja, kita membutuhkan waktu yang lama. Seorang muslim seharusnya bersegera, tapi cepat yang tidak kejili-jili, tapi cepat yang seimbang. Ya, kemudian faedahnya apa? Faedahnya menundukkan pandangan. Ya, biasanya orang yang sudah lambat, ya, penglihatannya ke sana kemari. Kalau Rasulullah SAW selain jalan beliau relatif cepat, juga beliau menundukkan pandangan sehingga seperti orang yang berjalan dari tempat yang tinggi. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlahu. Saya tidak pernah melihat yang seperti dengan beliau dan yang setelahnya yang seindah Rasulullah SAW. Ini persaksian dari menantu beliau sendiri dan sahabat beliau Ali bin Abi Thalib. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya adalah hadis dari Umar bin Abdullah maula Ghufra qala haddatsani Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Thalib qala kana Ali idza wasafa Rasulullah qala. Ali bin Abi Thalib kalau menggambarkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan lam yakuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil tawili al-mumaqqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak tinggi jangkung, wala bil qasir, juga tidak pendek. Kada rafa'atan minal qaum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu posturnya pertengahan. Lam yakun bil jadi al qatar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya itu tidak keriting. Ini sudah kita jelaskan. Wala bisabti, juga tidak lurus seperti rambut perempuan. Kana jaddan rajila. Ini kata Ali bin Abi Thalib sudah menjelaskan bagaimana rambutnya Rasulullah. Rambut Rasulullah itu berombak. Kalau sebelumnya cuma dikatakan tidak keriting, juga tidak lurus. Kalau Ali sudah menjelaskan secara spesifik dengan mengatakan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddan rajila, rambut beliau itu berombak. Walam yakun bil mutahham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak gemuk. Jadi besarnya kepala beliau, besarnya badan beliau itu seimbang. Bukan karena beliau gemuk. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang gemuk. Wala bil mukalthar. Muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bukan muka yang bulat. Biasanya kan muka yang bulat itu sekaligus gemuk. Kalau Rasulullah besar tetapi tidak gemuk, juga mukanya tidak bulat tetapi oval. Muka Rasulullah oval dan tidak gemuk. Kemudian abiyadu musyrabun. Beliau putih dengan putih yang kemerah-merahan. Ada aju al-ainain. Mata beliau itu sangat hitam, yang bagian hitamnya itu sangat hitam. Ya, jadi beliau berbeda dengan orang-orang Arab yang dari Suriah. Ya, orang-orang Arab yang dekat ke Syam itu kan matanya agak biru, mirip-mirip bule. Tetapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bermata seperti itu. Mata beliau yang bagian hitamnya itu justru sangat hitam. Ya, kemudian ahdabu al-ashfar. Beliau memiliki bulu mata yang sangat panjang.
Ya, ini diantara hal yang tidak bisa dipaksakan dan tidak mesti diikuti. Ya, sekali lagi kita ingatkan hal yang seperti ini tidak perlu diikuti. Ya, jangan sampai kita belajar Rasulullah panjang, kita sambung bulu mata. Nah, ini tidak mesti. Ini diantara hal yang tidak mesti kita ikuti. Jalilul musyasi wal katat. Ya, tulang beliau dan belikat beliau itu sangat besar dan kokoh. Iya, sebagaimana yang disebutkan di hadis sebelumnya, kemudian kata Ali bin Abi Thalib, ba'ida ma bainal mankibain. Di antara dua pundak beliau itu lebar. Iya, jadi memang Rasulullah besar, kuat, tetapi bukan dengan sifat yang gemuk. Iya. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, syafnu kafaini wal qadamain. Iya, besar telapak kakinya dan telapak tangannya. Idza masya taqalla'a. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berjalan seperti dari tempat yang tinggi. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib menambahkan selain fisik juga menyebutkan tentang bagaimana akhlak Rasulullah. Sebelumnya kan rata-rata tentang fisik saja. Ali sudah menambahkan tentang bagaimana Rasul kalau bergaul. Idza iltafata ma'an. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh, maka beliau menolehkan seluruh badannya, bukan cuma kepalanya saja. Ini kata ulama kita di antara bentuk paripurnanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau betul-betul mengapresiasi orang yang ngobrol dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma mukanya saja yang ditolehkan, tetapi beliau menolehkan seluruh badannya. Apalagi kalau di belakang, beliau tidak pernah memutar kepalanya saja, tetapi badannya beliau ikutkan. Ini diantara bagaimana Rasulullah menghormati orang yang berbicara dengannya. Saking tingginya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan kita waliyadzubillah, karena ada handphone, orang sudah bicara di samping kita, tapi kita masih melihat handphone. Jangankan menolehkan badan, menolehkan muka. Iya, bahkan muka kadang sudah tidak kita tolehkan pada orang yang kita temani bicara. Pandangan kita di handphone saja, orang ngomong di samping kita. Nanti selesai apa kita bilang? Kita tak memberikan apresiasi kepada orang yang lagi bicara sama kita. Kalau Rasul bukan cuma mukanya bahkan yang dibolehkan, tapi seluruh badannya, saking beliau mengapresiasi dan menghormati orang yang berbicara dengan beliau alaihi salatu wassalam. Ma baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara dua pundak beliau ada tanda kenabian. Ada stempel kenabian, yaitu ada daging yang menonjol, yang mana ini merupakan tanda kenabian. Nanti ada pembahasan khusus sebenarnya masalah ini, dan inilah yang dijadikan alasan siapa Salman Al-Farisi pada akhirnya masuk Islam. Ya, karena ia bertanya kepada gurunya, waktunya masih beragama Nasrani yang pendeta, apa masih ada orang yang seperti kita ini? Kata gurunya, tidak ada lagi. Sebaiknya engkau mencari penutup para nabi di tempat yang banyak kurmanya. Maka kelilinglah Salman dan sampai di Madinah, tempat yang banyak kurmanya, ketemu dengan Rasulullah. Semua yang dia pelajari di Alkitab tentang ciri-ciri kenabian semuanya ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sisa terakhir yang dipastikan oleh Salman Al-Farisi, yaitu khatamun nubuwah itu. Khatamun nubuwah yang ada di pundak beliau, di antara dua pundak yang ditinggal di sini. Nah, itu ada daging yang menonjol sebesar telur puyuh. Nah, itu yang setelah diperlihatkan oleh Rasulullah, akhirnya langsung Salman mengikrarkan syahadat di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga ada pada fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan beliau juga merupakan penutup para nabi. Dan ini akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau masih ada yang mengaku sebagai nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa dipastikan orang itu adalah pendusta. Sebagaimana disebutkan Allah di dalam Al-Ahzab ayat 40, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah penutup para nabi. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib,
ajwadun nasi sadran. Beliau adalah orang yang paling lapang dadanya. Orang yang paling lapang dadanya dalam bergaul dengan orang lain. Ini juga yang perlu kita banyak pelajari dari Rasulullah SAW itu sekalian. Di saat interaksi kita sesama ikhwah atau dengan orang lain, ya, dengan intensitas yang sangat tinggi, menjaga hati ini, menjaga dada ini sesuatu yang sangat berat. Ya, sedikit-sedikit baper, sedikit-sedikit tersinggung. Pesannya tidak dibalas, ya, langsung tersinggung. Ada orang yang dibicarakan di mana di grup, ya, langsung baper, bahkan keluar dari grup. Ya, sekalinya tidak ada yang bagi-bagi, akhirnya chat sendiri orang masukkan kembali. Ya, ini terlalu banyak terbawa oleh perasaan. Ternyata Ali bin Abi Thalib menyifatkan seorang yang paling lapang dada. Dan itu sudah terlihat waktu kita belajar sirah nabawiyah. Bagaimana Rasulullah SAW diperlakukan oleh orang-orang Quraisy saat beliau pada Fathu Makkah. Orang-orang Quraisy sudah berbaris menunggu keputusan Rasulullah. Apa keputusan Rasulullah? Ilhamu antum pulang. Pergilah kalian semua, kalian sudah dimaafkan. Saat di peristiwa Taif, Rasulullah SAW pulang dari Taif, beliau berlumuran darah. Langsung datang malaikat Jibril membawakan Rasulullah, malaikat penjaga gunung, yang mana Allah memberikan otoritas kepada Rasulullah untuk memerintah malaikat gunung ini, sebagaimana pesan Allah. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, mungkin nanti ada di antara anak keturunan mereka yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada peristiwa Uhud juga seperti itu. Rasulullah SAW kena tebasan pedang 3 kali, tapi karena beliau pakai baju besi dan rantai, cuma ada rantai itu yang masuk ke leher beliau. Tapi Rasulullah SAW itu mendoakan mereka. Allahumma ghfir lahum, ya Allah ampunilah mereka. Fa innahum qaumun la ya'lamun, mereka ini hanya orang-orang yang tidak tahu. Ini luar biasanya. Yang pertama, Rasulullah maafkan mereka. Karena mustahil Rasulullah memohonkan ampun untuk mereka kalau dia tidak dimaafkan. Yang kemudian yang selanjutnya Rasulullah mencarikan uzur mereka di hadapan Allah. Mereka melakukan ini Allah karena tidak tahu saja. Kalau mereka tahu siapa saja, tahu agama ini, maka mustahil mereka melakukan hal yang seperti ini. Ini yang kadang sudah tidak ada hari ini, ikhwah sekalian, sifat lapang dada, sifat kemudian membersihkan hati kita dari sangkut paut kepada sesama, dari kesombongan, dari iri, dengki, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Ternyata Rasulullah SAW adalah orang yang sangat lapang dada, kata Ali bin Abi Thalib. Asdaqun nasi, beliau adalah ajwadun nasi sadran, orang yang paling lapang dada. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, wa asdaqun nasi lahjatan, beliau adalah orang yang paling jujur perkataannya. Wa aliyanuhum arika, paling lembut kalau bergaul. Dan tabiat manusia itu tidak ada yang tidak suka dengan orang lembut. Setiap kita kalau bergaul pasti senang dilembutin. Tidak senang kita dengan orang yang kasar. Tapi biasanya kita cuma senang kalau orang lembut ke kita. Ya, tetapi kita tidak sadar biasanya kasar sama orang lain. Tapi Rasulullah SAW mengumpulkan semua karakter yang mulia ini yang diakui oleh kawan beliau, sahabat beliau, juga oleh lawannya. Man ra'ahu badihatan haba. Siapa yang melihat Rasulullah SAW, maka ia akan segan dengan Rasulullah SAW saking tingginya wibawanya. Ini yang susah, ikhwas sekalian. Rasulullah itu lembut, jujur, tetapi kalau orang lihat Rasulullah itu berwibawa. Itu kan berat menjaga wibawa di satu sisi, wibawa terjaga, di sisi lain mampu tergaul dengan baik. Tetap menurut orang biasanya berwibawa itu kan karena orang takut, orang segan. Tetapi Rasulullah orang yang lembut, tetapi orang segan dengan beliau. Sama dengan Rasulullah waktu pergi berdagang, kata Maisarah, Rasulullah itu orang jujur, tetapi mampu meyakinkan orang untuk beli. Kalau bohong, tipu-tipu, supaya orang beli itu mungkin banyak. Tapi bisa jujur dan meyakinkan orang untuk belinya berat.
Sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau lembut sama orang, tetapi wibawa beliau terjaga. Biasanya orang kalau sudah bergaul dengan sesama, itu biasanya wibawanya tidak terjaga sudah pada kita. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun intensitas dengan pergaulan dengan sahabatnya padat, beliau lembut dengan sahabat-sahabatnya, tetapi wibawanya terjaga. Siapa yang melihat Rasulullah maka ia akan segan. Saking tingginya wibawanya, tetapi itu disertai dengan sifat lemah lembut kepada sahabat-sahabatnya. Berbeda dengan orang yang segan kepada seseorang biasanya karena takut, karena khawatir dan seterusnya. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, "Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu." Siapa yang sudah lama bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin ia bergaul dengan Rasulullah, semakin ia akan cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beda lagi dengan kita. Kalau kita mengidolakan seseorang, semakin kita bergaul dengannya, kadang-kadang semakin menghilang cinta kita. Karena aib-aibnya mungkin akan kelihatan, mungkin akan tampak. Oh, ternyata begini di balik. Karena manusia biasa. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin orang itu dekat dengan Rasulullah, semakin orang itu berinteraksi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin orang itu akan cinta dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang yang tidak suka dengan Rasulullah, apalagi hari-hari ini dengan kasus yang di India, politisi India, dan kemudian menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan keluarganya secara terbuka, itu karena faktor tidak tahu saja. Sebagaimana kata orang Arab, man jahila syai'an adahu. Siapa yang tidak kenal sesuatu, maka biasanya ia akan tidak suka, membenci sesuatu tersebut. Sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan persaksian yang seragam bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana fisik Rasulullah. Semakin orang itu kenal dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mesti ia akan semakin mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang non-Muslim melakukan hal itu mungkin kita maklumi, orang tidak tahu. Tetapi yang menyedihkan, biasa kalau orang Islam juga ada fenomena seperti ini. Tidak senang dengan sunnah Rasulullah, sudah resah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ditolak jamaah sekalian. Ini karena berangkat dari ketidaktahuan. Padahal kita semua adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua mengaku mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal yang paling minim yang dimiliki oleh orang yang mencintai sesuatu adalah mengetahui, mempelajari tentang apa yang dicintainya. Kemudian yang terakhir, Ali bin Abi Thalib menutup hadis ini dengan mengatakan, yaqulna itu, setiap orang yang menyifati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan mengatakan, lam araqab lam wa la ba'dahu mithlahu. Tidak ada orang yang seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dan sesudahnya. Saking paripurnanya akhlak dan fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk akhlak inilah yang kita ikuti jamaah sekalian. Adapun untuk fisik, sesuatu yang tidak ada perintahnya, maka bukan merupakan kewajiban kita untuk mengikuti yang seperti fisiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali yang jelas hadisnya, seperti jenggot dan memendekkan kumis atau mencukur kumis, itu jelas. Adapun yang lainnya sebagaimana rambut yang kita jelaskan, ya, bulu-bulu halus di badan beliau, kemudian model rambutnya Rasulullah yang berempat ini, ya, kita tidak mesti ikuti. Setiap kita sudah dijatah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan model kita masing-masing. Kita syukuri itu, dan beruntungnya Allah tidak pernah mengukur kita dari fisik kita. Tetapi yang Allah ukur dari kita adalah ketakwaan kita, adalah amalan-amalan kita dan apa yang kita sembunyikan di dalam hati-hati kita. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karunia fisik dan akhlak
yang paripurna pada diri Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini bagian dari amal soleh kita, bagian dari cinta kita kepada Rasulullah SAW, hingga nanti kita ketemu dengan Rasulullah di surga. Ternyata ini dulu isi Rasulullah yang kita pelajari. Bagaimana hendaknya Rasulullah, bagaimana model rambutnya Rasulullah, dan minimal di dunia ini kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana yang kita pelajari di kitab Asy-Syama'il ini. Saya kira ini kelas sekalian yang sempat kita pelajari pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan lanjutkan. Masih ada sekitar 2 kali pertemuan tentang fisik Rasulullah SAW. Kemudian masuk ke bab kedua tentang khatamun nubuwah, tanda kenabian yang ada di pundak atau di pertengahan pundak beliau. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terus sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.